Belum, belum, belum. Dari kasih akses kan KB. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Nurani Masita, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 2. Di sini kami dari kelas 2E ingin mempresentasikan tentang baris dan deret tak hingga. Di sini kami kelompok 6 beranggotakan. Yang pertama itu ada Abi Albion dengan NPM 2110631160026. Yang kedua ada Fawas Mulia Rabani dengan NPM 2110631160077. Dan saya sendiri Raihan Malano dengan NPM 2110631160058. Selanjutnya yang keempat ada Rangga Irsap Malvi dengan NPM 2110631160059. Dan yang terakhir ada Zikri Hanafi dengan NPM 2110631160064. Baik, untuk mengefektifkan waktu, di sini saya akan langsung memberikan kepada rekan saya, yaitu Kang Rangga. Dipersilahkan. Oh iya, untuk pembahasannya ini ada 5 pembahasan kali ini. Yang pertama ada baris tahingga, yang kedua ada baris kompleks, yang ketiga ada deret tahingga, yang keempat ada deret kompleks, dan yang terakhir ada uji konvergensi pada deret. Baik, Kang, dipersilahkan. Oke, baik, Saudara Raihan. Oke, sekarang saya akan membahas subbab 4.1 yaitu barisan tak hingga. Definisi barisan tak hingga. Barisan merupakan urutan dari suatu bilangan yang tersusun berdasarkan aturan atau pola tertentu. Barisan tak hingga sendiri dapat diartikan sebagai barisan yang suku-sukunya tersusun sampai tak hingga, banyaknya yang terdiri dari bilangan asli. Barisan tak hingga dinotasikan sebagai dalam kurung kurawal AN, yang berarti barisan suku ke N. Barisan tak hingga dapat juga dinotasikan dengan dalam kurung A1, A2, A3, atau dalam kurung AN dengan interval mulai dari N sama dengan 1 hingga tak hingga. Suatu barisan dikatakan sama jika AN sama dengan BN untuk setiap N. Contoh dari barisan tak hingga bisa seperti AN sama dengan 1 per N dalam kurung kurawal yaitu 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1 per 5, dan seterusnya. Dan yang kedua ada A1 sama dengan 1 jika AN tambah 1 sama dengan AN per 1 plus AN. Next. Yang selanjutnya adalah kekonvergenan barisan tak hingga. Barisan dalam kurung kurawal AN dikatakan konvergen menuju L atau berlimit L dan dapat ditulis dengan limit N menuju tak hingga AN sama dengan L. Apabila untuk tiap bilangan positif epsilon ada bilangan positif N, sehingga untuk N lebih dari sama N kapital, maka suatu barisan yang tidak konvergen ke suatu bilangan L yang terhingga dinamakan divergen. Next. Berikut adalah contoh soal dari barisan tak hingga. Tentukan konvergensi dari barisan di bawah ini. 1. AN sama dengan N per 2 N minus 1. Jawab, ambil fx sama dengan x per 2x minus 1. Dalam hal ini menurut kaidah L'Hopital, yaitu didapatkanlah limit x menuju tak hingga sama dengan fx sama dengan limit x menuju tak hingga x per 2x minus 1, yang hasilnya akan didapatkan adalah setengah. Jadi limit n menuju tak hingga n per 2n minus 1 adalah setengah. Artinya, barisan AN konvergen menuju setengah. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon dipersilakan. Baik, Kang, terima kasih. Selanjutnya ini ada subbab 4.2 yaitu barisan kompleks.
Jadi barisan kompleks ini adalah bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini, yaitu Z1, Z2, Z3, dan sebagainya. Atau dalam kurung kurawal Z1, Z2, Z3, dan sebagainya. Atau secara singkatnya bisa dituliskan dalam kurung ZN. Jadi bilangan-bilangan Z1, Z2, Z3 ini disebut sebagai suku-suku barisan. Suku ke Zn disebut sebagai suku umum atau suku ke N barisan tersebut. Jadi contohnya itu ada dalam kurung 3i per 2 pangkat N sama dengan 3i per 2 lalu koma 3i per 4 koma 3i per 8 dan sebagainya. Selanjutnya ada contoh yang kedua ada i pangkat 2n per n sama dengan min 1, 1 per 2, 1 per 3. Selanjutnya, selanjutnya ada teorema-teoremanya. Ada teorema pertama yaitu dua barisan Zn dan Wn dikatakan sama jika dan hanya jika suku-suku yang bersesuaian sama dan Zn sama dengan Wn untuk semua n sama dengan 1,2,3 dan sebagainya. Lalu teorema kedua, sebuah barisan Zn dengan Zn sama dengan Xn plus I dikali Yn untuk N sama dengan 1, 2, dan 3, dan sebagainya, maka limit N hingga Zn sama dengan A plus B dikali I. Jika dan hanya jika limit N menuju tak hingga Xn sama dengan A dan limit N menuju tak hingga Yn sama dengan B. Yang selanjutnya teorema ketiga yaitu suatu barisan yang konvergen limitnya akan tunggal. Selanjutnya. Nah, untuk barisan bilangan kompleks ini sendiri terdiri atas dua barisan, yaitu sebagai berikut. Yang satu itu barisan konvergen. Suatu barisan Zn disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z sehingga limit N menuju tak hingga Zn sama dengan Z. Contohnya itu tentukan barisan I pangkat N per N dengan beberapa suku pertamanya. Penyelesaiannya yaitu I pangkat N per N sama dengan dalam kurung I, minus 1 per 2, minus I 1, minus I per 2, lalu 1 per 4, I per 5, dan sebagainya. Apabila diperhatikan, tampak bahwa barisan ini konvergen ke bilangan 0. Jadi limit N menuju tak hingga I pangkat N per N sama dengan Z. Selanjutnya. Nah, yang kedua ini ada barisan divergen. Jadi pada barisan divergen ini memiliki dua ciri utama. Yang ciri pertama itu bila N bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar nilai mutlaknya tanpa batas. Contohnya itu, nyatakanlah apakah barisan N minus 1 per N konvergen atau divergen. Beberapa suku pertamanya yaitu 0,3 per 2, 8 per 3, 15 per 4, dan sebagainya. Jawab, tampak jika N makin besar, maka barisan tersebut memiliki suku ke N yang juga makin besar. Dengan demikian, barisan ini akan divergen. Bila kita gunakan rumus pada teorema kedua, maka diperoleh hasil limitnya, yaitu limit N menuju tak hingga N sama minus 1 per N sama dengan tak hingga dikurang 0 sama dengan tak hingga, yaitu, atau divergen. Selanjutnya. Selanjutnya ciri kedua itu yaitu jika suku-suku dari suatu barisan berosilasi di antara dua titik atau lebih, maka barisan tersebut tergolong barisan divergen. Barisan berikut memiliki suku-suku tidak makin besar menuju tak terhingga, tetap saja tergolong divergen dan dinamakan divergen terbatas atau bounded divergen. Contohnya itu barisan IN memiliki suku-suku pertama I min 1, I minus I1, I minus I1, dan seterusnya. Tampaknya suku-suku berosilasi di titik I min 1, min I, dan 1 berarti barisan ini divergen. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih kan. Saya akan melanjutkan
materi yang ketiga, yaitu deret tahingga. Deret geometri tahingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tidak terhingga. Deret geometri tidak terhingga biasanya dinotasikan sebagai S. Secara sistematis, deret geometri tahingga dirumuskan sebagai S tahingga sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis deret geometri tahingga. Secara umum, deret geometri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada deret geometri tahingga konvergen, yang kedua ada divergen. Baik, yang pertama ini adalah konvergen, merupakan deret geometri tahingga yang memiliki rentang antara -1 kurang dari R kurang R lebih dari 1. Artinya, deret geometri ini memiliki limit, sehingga nilai rasionya akan semakin kecil dan mendekati 0. Jika N tahingga, hasil R pangkat N sama dengan 0, maka rumus deret geometri konvergen dapat diperoleh menjadi, yaitu Sn sama dengan A per 1 min R dikurang A kali 0 per 1 kurang R, atau dapat ditulis saja, yaitu A per 1 min R. Yang kedua ada deret geometri tahingga divergen. Divergen diartikan sebagai deret yang mempunyai sifat penyebaran, yaitu deret yang memiliki kecenderungan pada suatu nilai tertentu. Sehingga deret divergen ini merupakan deret yang tidak memiliki limit. Jadi rentang rasio pada deret divergen adalah R lebih dari 1 dan R kurang dari -1. Untuk R lebih dari 1 dan N tahingga, maka R pangkat N adalah positif tahingga. Dan untuk R kurang dari -1 dan N tahingga, maka R pangkat N adalah min tahingga. Melihat contoh di atas, maka dapat diperoleh rumus deret geometri divergen adalah sebagai berikut. Sn sama dengan A per 1 dikurang R dikurang A plus minus tahingga per 1 dikurang R. Atau kita dapat menuliskannya yaitu plus minus tahingga. Artinya seluruh deret geometri tahingga dengan R lebih dari 1 atau R kurang dari -1 akan mendapatkan hasil yaitu positif atau negatif tahingga. Berikut ini adalah contoh soalnya. Berapa deret geometri berikut ini? 2 plus 2 per 3 ditambah 2 per 9 dan seterusnya. Baik, untuk penyelesaiannya itu kita pertama cari dulu A-nya atau nilai awalnya, yaitu 2, dan R-nya itu adalah 1 per 3. Artinya R di sini berada dalam rentang -1 kurang dari sama dengan kurang dari R kurang dari 1. Sehingga kita dapat menuliskan rumus deret geometri konvergen, yaitu S tahingga sama dengan A per 1 dikurang R. Yang A-nya adalah 2 dan R-nya adalah 1 per 3, jadi kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah 3. Jadi deret geometri tahingganya adalah 3. Baik, saya akan memberikan kepada rekan saya, yaitu Kang Fawas, dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu deret kompleks. Deret bilangan kompleks adalah limit barisan jumlah. Misalkan Zn adalah suatu barisan yang mana barisan itu diturunkan menjadi barisan lain. Seperti S1, S2, S3 hingga Sn yang suku-sukunya didefinisikan menjadi S1 sama dengan Z1, S2 sama dengan Z1 tambah Z2, S3 sama dengan Z1 tambah Z2 tambah Z3, kemudian Sn sama dengan Z1 tambah Z2 tambah Z3 tambah Zn-1 tambah Zn.
Jika suku-sukunya barisan Sn menunjukkan adanya limit, maka penjumlahan suku-sukunya tidak terhingga. Sehingga dapat ditulis yaitu lim n menuju tahingga Sn sama dengan sigma n sama dengan 1 menuju tahingga Zn. Bisa di-next. Kemudian ada teorema, yaitu jika suatu deret sigma Zn konvergen, maka limit Zn sama dengan 1. Buktinya yaitu dari definisi mengenai deret sigma Zn konvergen, jika lim Sn ada, karena Zn sama dengan Sn dikurang Sn min 1, maka lim Zn sama dengan lim Sn dikurang lim n min 1 sama dengan 0. Tidak seperti halnya barisan dalam menentukan konvergensi dan divergensi, penentuan konvergensi pada deret kita harus menguasai beberapa metode. Yaitu yang pertama ada uji rasio, andai sigma Zn adalah deret yang suku-sukunya tanda negatif, dan andaikan bahwa bisa ditulis di sini yaitu lim n menuju tahingga Zn tambah 1 per Zn sama dengan rho. Bisa ditulis kan? Nah, selanjutnya, maka jika rho kurang dari 1, yaitu deret termasuk deret konvergen. Kemudian jika rho lebih dari 1, termasuk deret divergen. Kemudian jika rho sama dengan 1, deret mungkin konvergen atau divergen. Kemudian, maaf, salah ini, yaitu maka jika rho kurang dari 1, yaitu termasuk deret konvergen, jika rho lebih dari 1, termasuk deret divergen, jika rho sama dengan 1, deret mungkin konvergen atau divergen. Kemudian yaitu ada uji akar, andaikan sigma Zn adalah deret dengan suku-suku tan negatif, dan andaikan bahwa lim n menuju tahingga akar mZn sama dengan rho. Maka di sini yaitu jika rho kurang dari 1 termasuk deret konvergen, kemudian jika rho lebih dari 1 termasuk deret divergen, jika rho sama dengan 1, deret mungkin konvergen atau divergen. Bisa dijelaskan. Kemudian yang ketiga, itu ada uji integral, yaitu andaikan sigma Zn adalah deret dengan suku-suku tan negatif, dan andaikan bahwa fungsi y sama dengan fx didapat dari penggantian n pada suku umum deret dengan pengubah kontinu x, maka deret sigma n akan konvergen jika dan hanya jika integral a menuju tahingga fx dx juga konvergen, dengan catatan yaitu integral a menuju tahingga fx dx sama dengan lim b menuju tahingga integral a menuju b fx dx. Apabila nilai limit pada ruas kanan ada dan berhingga, maka integral tawajar tersebut konvergen dan memiliki nilai yang sama dengan nilai limit. Jika tidak, maka integral tersebut divergen. Kemudian yang keempat yaitu uji deret berganti tanda. Diketahui suatu deret sigma dan kurung min 1 pangkat n kali Zn kali Zn lebih dari sama dengan 0, andaikan lim n menuju tahingga Zn sama dengan 0 dan Zn tambah 1 kurang dari sama dengan Zn. Jika semua n bernilai besar dari suatu bilangan bulat M tertentu, maka deret tersebut konvergen. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu uji pembanding. Diketahui suatu deret sigma Zn dengan suku-suku tan negatif.
Pada bagian A, jika telah diketahui deret sigma Kn konvergen dan ternyata Zn kurang dari sama dengan Kn untuk setiap elemen dari bilangan bulat tertentu, maka sigma Zn termasuk konvergen. Pada bagian B, jika telah diketahui deret sigma Dn divergen dan ternyata Zn lebih dari sama dengan Dn untuk setiap elemen dari bilangan bulat tertentu, maka sigma Zn termasuk divergen. Kemudian di sini ada contoh soalnya, yaitu periksalah deret berikut apakah termasuk konvergen atau divergen. Langsung saja ke bagian A, yaitu ada sigma n sama dengan 0 menuju tahida dalam kurung 1 tambah 2i pangkat n per n faktorial. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu sama dengan lim n hingga menuju tahingga dalam kurung 1 tambah 2i pangkat n tambah 1 per dalam kurung n tambah 1 faktorial dikali n faktorial per dalam kurung 1 tambah 2i pangkat n. Kemudian kita kalkulasikan perhitungan tadi dan mendapatkan hasil lim n menuju tahingga 1 tambah 2i per n tambah 1 yaitu sama dengan 0. Karena kurang dari 1, maka deret kompleks tersebut termasuk konvergen. Pada bagian B, di sini ada sigma n sama dengan 1 menuju tahingga 1 per akar n. Kemudian penyelesaiannya, jika kita melakukan uji rasio, maka hasil perhitungan diperoleh adalah rho sama dengan 1. Sehingga kita tidak dapat menentukan deret tersebut konvergen atau bukan. Untuk itu, melakukan uji integral. Dengan demikian kita ubah notasi n menjadi notasi pengubah kontinu x. Sehingga diperoleh fx sama dengan 1 per x. Kemudian integral 1 menuju tahingga 1 per x dx sama dengan integral 1 menuju tahingga x pangkat min 1 per 2 dx sama dengan 2x pangkat 1 per 2 nilai 1 menuju tahingga sama dengan 2 dalam kurung akar tahingga dikurang akar 1 sama dengan tahingga. Karena hasil dari perhitungan didapat nilai tahingga, maka deret ini termasuk divergen. Untuk selanjutnya disarankan kepada rekan saya. Yang kelima ada uji konvergensi pada deret. Sebuah deret tahingga adalah limit dari barisan jumlah parsial tersebut atau kita nyatakan sebagai sigma I sama dengan 1 hingga tak terhingga AI sama dengan limit N sampai dengan tak terhingga Sn. Jika barisan jumlah parsial tersebut adalah barisan yang konvergen, yakni limitnya ada dan tidak terhingga, maka deret tahingga tersebut dikatakan konvergen. Dan dalam kasus ini jika limit N sampai dengan tak terhingga Sn sama dengan S, maka sigma I sama dengan 1 sigma tak terhingga A1 sama dengan S. Sebaliknya, jika barisan jumlah parsial tersebut adalah barisan yang divergen, yakni limitnya tidak ada dan tahingga, maka deret tahingga tersebut dikatakan divergen. Next, Kang. Contoh soalnya, tentukan apakah deret berikut merupakan deret yang konvergen atau divergen. Jika konvergen, tentukanlah nilainya. Soalnya Sn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali I. Jawabannya, untuk menentukan deret ini konvergen, kita untuk pertama perlu menemukan bentuk umum untuk barisan jumlahnya parsial, yaitu Sn sama dengan sigma N sama dengan I sama dengan 1 I. Karena ini merupakan deret yang
cukup terkenal, maka kita bisa temukan bentuk umumnya dengan mudah, yaitu Sn sama dengan sigma N, I sama dengan I sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Untuk menentukan apakah deret tersebut konvergen atau tidak, kita perlu mengetahui apakah barisan jumlah parsial N dikali N plus 1 per 2 sampai tak terhingga N sama dengan 1 adalah konvergen atau divergen. Karena barisan jumlah parsial divergen hingga tak terhingga, deret tersebut juga disebut deret divergen. Next, Kang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.